Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW dalam Islam dikenal sebagai sosok yang sederhana, baik dalam perkataan maupun dalam kehidupannya. Bahkan dalam kisahnya yang masyhur, Rasulullah SAW diceritakan sempat meminjam uang kepada orang Yahudi untuk memenuhi beberapa keperluannya. Orang Yahudi tersebut bernama Zaid bin Sana. Dia adalah pedagang terkenal pada masa itu. Selain itu, dia juga dikenal sebagai pakar Taurat yang amat disegani kaum Yahudi Madinah. Walaupun Zaid mengetahui kabar kenabian Rasulullah SAW sebagaimana yang tertulis dalam Taurat dan Injil, orang itu enggan mengakuinya. Maka ketika Rasulullah berhutang kepadanya, dia hanya melayaninya sebagai orang biasa. Lantas keduanya pun menyepakati tenggat waktu pembayaran. Hari demi hari berlalu, tibalah ketika Rasulullah SAW sedang memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Saat itu jamaahnya cukup banyak, hingga masjid terasa sesak. Tiba-tiba datang Zaid bin Sanah yang langsung merangsek ke saf terdepan. Para tokoh sahabat yang hadir saat itu masih belum mengetahui siapa pria yang merangsek ke barisan depan. Bukannya langsung duduk, Zaid yang sudah di saf depan malah berdiri tepat di belakang Rasulullah. Zaid kemudian menarik kain serban Nabi yang melingkar di lehernya, sehingga beliau seketika tercekik. Menyaksikan hal itu, seluruh sahabat berdiri dan hendak menyergap Zaid. Umar bin Khattab yang berada dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepala orang ini." Umar menatap Zaid dengan wajah penuh amarah. Namun Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya kepada Umar dan para sahabat lain untuk tetap duduk dan tenang. Rasulullah SAW yang saat itu dalam keadaan tercekik lantas menoleh kepada Zaid. "Wahai Yahudi, ada apa?" kata Nabi tanpa mengungkapkan nama Zaid bin Sana. "Kau berutang kepadaku Muhammad, dan aku tahu kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran utang," kata yang ditanya. "Bukankah belum tiba saatnya atau tenggat waktu pembayarannya?" tanya Nabi SAW lagi. "Saya tidak peduli, bayar utangmu sekarang juga," seru Zaid. Sembari melepas serban Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah berpaling kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 sa', sekira 40 kg kurma untuk membayar utangku kepada Yahudi ini, dan sebanyak 20 sa' kurma lagi." "Wahai Rasulullah, 20 sa' itu untuk utang engkau, tetapi 20 sa' lagi untuk apa?" tanya Umar. "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia," jawab Nabi SAW. Singkat cerita, Umar pun keluar dari masjid dan berjalan menuju Baitul Mal atau kas negara, diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan, Umar mencoba meredam kekesalan. Sampailah Umar dan Zaid di Baitul Mal. Sahabat bergelar Al-Faruq ini lantas menyiapkan 2 karung, masing-masing akan diisi 20 sa' kurma. Karung pertama yang tuntas diisi lantas diberikannya kepada Yahudi itu. Sementara Umar sedang mengisi karung kedua, sang pencekik Nabi tadi mencegahnya. "Umar, tahanlah, jangan kau masukkan kurma ke karung itu," katanya. Umar tidak peduli. "Aku hanya melaksanakan perintah Nabi SAW. Aku tidak ingin mendengarmu." "Umar, apakah kau tidak mengenal saya?" "Saya tidak peduli," jawab Umar dengan ketus. "Saya adalah Zaid bin Sana." Mendengarnya, Umar seketika terkejut, kemudian berdiri menghadapnya. "Apakah benar kamu Zaid bin Sana? Zaid yang pendeta Yahudi ahli Taurat?" tanya Umar tak percaya. "Benar, akulah Zaid bin Sana," jawab si Yahudi dengan tenang. "Bukankah kau tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" tanya Umar lagi. "Benar, aku mengetahuinya.
Tapi coba kau pikir, wahai Umar, bagaimana mungkin aku nekat mencekik dirinya di depan kalian, umat Islam yang mengimaninya sebagai nabi? Bahkan aku melakukannya seorang diri dan di dalam masjid kalian. Apakah engkau pikir aku sudah gila? Ujar Zaid. Mengapa kau melakukannya? Tanya Umar. Sungguh, sebelum tadi aku datang ke masjid kalian, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya. Hanya saja masih ada satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya. Jelas Zaid. Maka dari itu, aku nekat melakukan hal tadi. Aku tahu utang Muhammad belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosi Muhammad dan kalian para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kebenaran. Adakah tanda kenabian yang terakhir itu pada diri Muhammad? Dan kini aku percaya, ternyata benar kasih sayang beliau mengalahkan amarahnya. Maka saksikanlah wahai Umar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ucap Zaid bin Sanah. Zaid bin Sanah turut berjuang dan bertempur bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin hampir setiap medan perang. Akhirnya mati syahid di medan perang Tabuk. Demikianlah pendeta Yahudi itu akhirnya masuk Islam dan menyedekahkan pelunasan hutang Nabi kepada orang-orang fakir. Wallahu a'lam. Dari kisah di atas, Rizky akan memaparkan sedikit tentang apa itu Yahudi. Bismillah. Yudaisme atau agama Yahudi adalah sebuah agama Abrahamik, monoteistik, dan etnis yang terdiri dari tradisi dan peradaban agama, budaya, dan hukum kolektif orang-orang Yahudi. Ini berakar sebagai agama terorganisir di Timur Tengah selama zaman perunggu. Beberapa ahli berpendapat bahwa Yudaisme modern berevolusi dari Yahwisme, agama Israel kuno, dan Yehuda pada abad ke-6 sebelum Masehi, dan dengan demikian dianggap sebagai salah satu agama monoteistik tertua. Yudaisme dianggap oleh agamawan Yahudi sebagai ekspresi dari perjanjian yang Allah tetapkan dengan orang Israel, nenek moyang mereka. Ini mencangkup banyak teks, praktik, posisi teologis, dan bentuk organisasi. Taurat yang umumnya dipahami oleh orang Yahudi adalah bagian dari teks yang lebih besar yang dikenal sebagai Tanakh. Tanakh juga dikenal oleh para sarjana agama sekuler sebagai Alkitab Ibrani dan bagi orang Kristen sebagai Perjanjian Lama. Tradisi lisan tambahan Taurat diwakili oleh teks-teks selanjutnya seperti Midrash dan Talmud. Kata Ibrani Torah dapat berarti ajaran, hukum, atau instruksi. Meskipun Taurat juga dapat digunakan sebagai istilah umum yang merujuk pada teks Yahudi manapun yang memperluas atau menguraikan 5 kitab Musa yang asli. Mewakili inti dari tradisi spiritual dan agama Yahudi, Taurat adalah istilah dan seperangkat ajaran yang secara eksplisit memposisikan diri sebagai mencakup setidaknya 70 dan berpotensi tak terbatas aspek dan interpretasi. Teks, tradisi, dan nilai Yudaisme sangat mempengaruhi agama-agama Abrahamik di kemudian hari, termasuk kekristenan dan Islam. Hebraisme seperti Helenisme memainkan peran penting dalam pembentukan peradaban Barat melalui dampaknya sebagai elemen latar belakang inti kekristenan awal. Dalam Yudaisme ada beberapa gerakan keagamaan yang sebagian besar muncul dari Yudaisme Rabbanik yang menyatakan bahwa Tuhan mengungkapkan hukum dan perintahnya kepada Musa di Gunung Sinai dalam bentuk Taurat tertulis dan lisan. Secara historis, semua atau sebagian dari pernyataan ini ditentang oleh berbagai kelompok seperti Sadaku dan Yudaisme Helenistik selama periode Bait Suci kedua. Orang Karaid selama periode awal dan akhir abad pertengahan dan di antara segmen dominasi non-ortodoks modern.
Beberapa cabang Yudaisme modern seperti Yudaisme humanistik dapat dianggap sekuler atau non-teistik. Saat ini, gerakan keagamaan Yahudi terbesar adalah Yudaisme atau Ortodoks, Yudaisme Haredi, dan Yudaisme Ortodoks modern. Yudaisme konservatif dan Yudaisme reformasi, sumber utama perbedaan antara kelompok-kelompok ini adalah pendekatan mereka terhadap halakha atau hukum Yahudi, otoritas tradisi rabi, dan signifikasi negara Israel. Yahudi Ortodoks menyatakan bahwa Taurat dan halakha berasal dari ilahi, abadi dan tidak dapat diubah, dan bahwa mereka harus diikuti dengan ketat. Yudaisme konservatif dan reformasi lebih liberal dengan Yudaisme konservatif umumnya mempromosikan interpretasi yang lebih tradisionalis tentang persyaratan Yudaisme daripada Yudaisme reformasi. Posisi reformasi yang khas adalah bahwa halakha harus dilihat sebagai seperangkat pedoman umum daripada sebagai seperangkat batasan dan kewajiban yang harus ditaati oleh semua orang Yahudi. Secara historis, pengadilan khusus memberlakukan halakha. Hari ini, pengadilan ini masih ada, tetapi praktek Yudaisme sebagian besar bersifat sukarela. Kewenangan dalam masalah teologis dan hukum tidak dipegang oleh satu orang atau organisasi, tetapi pada teks-teks suci dan rabi dan para cendekiawan yang menafsirkannya. Yahudi adalah kelompok etnoreligius, termasuk mereka yang lahir sebagai orang Yahudi atau etnis Yahudi, selain mereka yang pindah agama ke Yudaisme. Pada tahun 2019, populasi Yahudi dunia diperkirakan sekitar 14,7 juta atau sekitar 0,19% dari total populasi dunia. Sekitar 46,9% dari semua orang Yahudi tinggal di Israel dan 38,8% lainnya tinggal di Amerika Serikat dan Kanada. Dengan sebagian besar sisanya tinggal di Eropa dan kelompok minoritas lainnya tersebar di seluruh Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Australia. Itulah sobat sedikit wawasan yang bisa Rizky sampaikan. Kalau salah kata atau ucap, Rizky minta maaf ya sobat. Semoga bermanfaat buat sobat semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.